Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Taipan yang dibuat oleh Black Doom. Dan di puzzle ini kita punya Snake Sudoku ya, di mana kita harus menggambar sebuah ular pada Sudokunya. Dan digabungkan juga dengan sedikit penjumlahan dan ada petunjuk seperti di Minesweeper lah. Jadi bakal sangat menarik banget sih puzzle-nya. Dan mungkin kalau kalian baru pertama kali ya untuk bermain Snake Sudoku ini, mungkin bisa sedikit membingungkan sih, apa yang boleh dan apa yang tidak saat menggambar ularnya. Tapi semoga nanti saya akan bisa memberikan contoh-contoh supaya kalian juga bisa mengerti dari peraturan ini. Oke, mari kita langsung saja lah lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan Kasek Sudoku berlaku. Gambar satu ular berupa jalur pergerakan yang bergerak secara ortogonal dari petak ke petak. Ular tidak dapat membentuk loop, bercabang, atau menyentuh dirinya sendiri secara ortogonal atau diagonal. Petak dengan cakar tidak boleh diambil oleh ular. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Jadi kita harus menggambar sebuah ular. Dan ular tersebut hanya bisa bergerak secara ortogonal ya, antara dia bergerak horizontal dari petak ke petak atau bergerak secara vertikal dari petak ke petak. Dan ular tersebut tidak akan pernah bisa mengambil petak-petak yang ada di sangkar ini. Kemudian ular tersebut juga tidak dapat membentuk loop ya. Jadi membentuk suatu loop itu adalah ketika loopnya ya seperti inilah, membentuk suatu loop ya. Jadi kita akan punya satu kepala dan satu ekor gitu di Sudoku ini yang mungkin nanti kita harus tentukan sendiri berarti ya kalau contohnya di puzzle ini. Kemudian dia tidak bisa bercabang loopnya ularnya. Jadi nggak mungkin ada ular yang bercabang seperti ini. Kita harus membentuk jalur pergerakan yang hanya satu terhubung satu koneksi. Kemudian menyentuh dirinya sendiri atau ortogonal atau diagonal ya. Jadi maksudnya menyentuh dirinya sendiri secara ortogonal atau diagonal adalah contohnya bisa aja seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di dua petak ini dia bersentuhan secara ortogonal gitu ularnya. Dan di sini juga sama bersentuhan secara ortogonal dan di dua petak ini bersentuhan secara diagonal gitu. Jadi kayak kita harus membentuk suatu ular di mana jalurnya itu nggak bakal pernah bisa bersentuhan secara ortogonal atau diagonal. Mungkin saya berikan sedikit contoh lagi ya untuk peraturan ini. Karena pas awal pertama kali saya bermain Snake Sudoku juga kadang-kadang agak susah sih untuk memvisualisasikannya ya. Contohnya seperti ini gitu. Dua petak ini sekarang bersentuhan secara diagonal, nggak mungkin. Atau seperti ini ya. Dua petak ini sekarang bersentuhan secara ortogonal, nggak mungkin. Atau mungkin kalau lebih mudahnya untuk memvisualisasikan peraturannya, kalau kita warnain semua bisa kelihatan kan ini bersentuhan secara ortogonal dan ini bersentuhan secara diagonal. Oke, kemudian angka yang ditempatkan pada petak sangkar menunjukkan jumlah petak yang diambil oleh ular di sekelilingnya. Angka pojok kiri atas sangkar menunjukkan jumlah total angka-angka pada petak yang diambil oleh ular di sekelilingnya. Oke, jadi ini seperti petunjuk Minesweeper ya. Kalau misalkan contohnya seperti ini ya. Angka pada sangkar ini akan menunjukkan berapa petak di sekeliling petak tersebut yang diambil oleh ular. Kalau contohnya di sini dia akan mengambil 1, 2, 3, 4, ada 4 petak yang diambil oleh ular. Kemudian jumlah dari angka pada petak-petak yang berada pada ular tersebut di sini, dan di sini harus berjumlah sesuai angka pada pojok kiri atas sangkar tersebut. Jadi kalau contohnya berarti 4 petak ini ya, dia berjumlah 13 dan angka boleh-boleh aja berulang berarti ya kalau contohnya di puzzle ini. Contohnya bisa 6 tambah 2, 8 tambah 5 di sini berjumlah 13. Gitu. Semoga jelas ya untuk peraturannya. Memang kalau nanti kalau sudah sedikit terbiasa gitu dengan membuat snake ini bakal lebih lebih bisa lah untuk memvisualisasikan bagaimana snake-nya itu bergerak. Oke, mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi di sini kita nggak tahu ya yang mana yang kepala dan yang mana yang ekor. Dan kita harus menentukan itu sendiri. Tapi mungkin di sini saya akan coba menggunakan warna
mungkin ungu aja lah ya, ungu untuk petak-petak yang tidak digunakan oleh ular, dan mungkin warna hijau dan mungkin menggunakan garis juga untuk membantu menentukan ularnya. Oke. Oh, tapi ya sekarang di Sangkar 19 ini minimal menjumlahkan 3 angka yang berbeda ya. Dia untuk mendapatkan jumlah 19 harus minimal menggunakan 3 angka. Maka 3 angka, karena hanya ada 3 petak di sekelilingnya, maka harus menjumlahkan 3 petak ini. Maka ini menjadi 3. Dan ya ketika nggak ada yang kita nggak tahu ya yang mana yang kepala di sini. Tapi ini bakal selalu menjadi segmen garis ya, karena kalau misalkan ini bukan segmen garis, kita akan bersentuhan secara ortogonal di sini, dan itu nggak mungkin. Maka ini bakal selalu menjadi segmen dan logika yang sama untuk di sini. Tapi bisa aja salah satu petak ini misalnya menjadi sebuah kepala ya, kepala atau ekor dari sebuah ular. Jadi kita nggak tahu apakah kita bisa extend lagi atau enggak. Oke. Ini kita lihat di bawah sini. 27 tuh masih minimal menjumlahkan 4 angka yang berbeda ya. Dan ada 5 petak di sekelilingnya. Oh, tapi nggak mungkin 5 petak kan sih? Kalau 5-5-nya ini merupakan sebuah ular, maka sekarang ularnya, kalau kita lihat ya, ini merupakan kepala dan ini merupakan sebuah ekor. Dan dia, supaya tidak bersentuhan secara ortogonal atau diagonal, harus langsung terhubung semua tanpa mengambil petak-petak ular yang di atas. Nggak mungkin. Berarti hanya bisa 4 petak ini yang berisi ular. Dan ini memang menjumlahkan minimal 4 angka yang berbeda. Maka harus 4 di sini. Berarti ya kita harus berhati-hati juga nggak sih? Karena kalau petak ini tidak diambil oleh ular, maka 4 petak yang diambil oleh ular harus seperti ini. Dan sekarang ini bakal terperangkap. Nggak mungkin. Maka ini bakal selalu diambil oleh ular, dan logika yang sama untuk petak ini. Dan kalau ini nggak diambil oleh ular, mungkin nggak sih? Kayaknya mungkin ya. Kita harus sedikit berhati-hati untuk tidak menghubungkan ini terlalu cepat. Ini merupakan kepala dan ekornya, tapi kayaknya masih bisa bergerak untuk ularnya tanpa bersentuhan secara ortogonal atau diagonal. Oke. Gimana nih? Kita harus melihat penggunaannya. Ya, tapi kalau petak-petak yang di ujung grid ini ya, dia hanya bisa melihat maksimal 5 petak ular. Karena hanya ada 5 petak di sekelilingnya maksimal. Maka seluruh angkanya hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini bukan 3 oleh Sudoku, bukan 3 di sini, bukan 4 di sini, dan kayak 10 di sini minimal menjumlahkan 2 angka yang berbeda ya. Kalau kita hanya menjumlahkan 1 angka saja, kita hanya bisa mendapatkan maksimal angka 9 jumlahnya, dan itu kan nggak mungkin. 20, walaupun ada angka berulang, 9 tambah 8 hanya bisa 9 tambah 9 hanya bisa maksimal 18, maka harus menjumlahkan minimal 3 angka. 18 bisa 2 angka ya, tapi minimal 2 angka. Bisa 9 tambah 9 contohnya. Dan 11 minimal 2 angka juga. Oke. Oh, oke, ada sesuatu yang simpel ternyata. Kita punya 1 di sini. Dan bagaimana sih kita menjumlahkan suatu angka yang berjumlah 1? Pasti kita hanya menjumlahkan 1 angka, yaitu angka 1 itu sendiri kan ya. Maka ini pasti akan mencari 1 petak yang berisi angka 1 di sekelilingnya. Dan hanya ada 1 petak saja. Berarti sekarang kita tahu bahwa angka 1-nya nggak mungkin di sini lagi oleh Sudoku ya. Berarti kita menjumlahkan ular di salah satu petak ini. Tapi kalau kita memiliki ular di sini, ularnya akan bersentuhan secara diagonal, maka tidak mungkin di sini.
Dan seluruh petak ini juga bukan ular ya sekarang, karena bukan angka 1. Kita hanya menjumlahkan satu petak ular, yaitu angka 1 di sini atau di sini. Dan kalau di sini menjadi kepala ya, kepala atau ekor. Tapi kita sudah punya semua kepala atau ekornya nggak sih di sini? Karena ya, sekarang petak ini juga nggak mungkin berisi ular ya. Kalau petak ini merupakan ular, dia akan bersentuhan secara ortogonal dengan petak ini. Maka ini bukan ular lagi, dan sama juga logikanya di sini. Dan sekarang, salah satu petak ini bakal menjadi kepala atau ekor dari sebuah ular ya. Dan kita tahu juga tadi bahwa 4 di sini akan memiliki minimal salah satunya kepala atau ekor ya. Karena petak ini antara ini hijau dan menjadi kepala atau ekor, atau ini hijau atau dan menjadi kepala atau ekor. Berarti kita sudah punya 2 kepala dan ekor untuk ularnya. Berarti tidak bisa ada kepala dan ekor lagi. Berarti ini bukan 1 atau akan menjadi kepala ekor. Ini menjadi 1 di sini. Nice. Ini saya sangat suka banget sih interaksinya ya untuk cara penggambaran ular di sini. Berarti kita tahu ular di sini untuk terhubung dengan yang bawah kita harus extend ya. Sampai sini. Oke, nice. Dan berarti ularnya juga harus terhubung melalui terowongan ini ya. Untuk terhubung dengan ular-ular yang bawah. Oke, kemudian tapi berarti sekarang kita tahu ya, ini harus selalu menjadi hijau. Kalau ini bukan hijau, kita bakal punya lebih dari 2 kepala dan ekor. 1, 2, 3 di sini, dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini menjadi hijau. Kemudian mana lagi ya? Oh, dan ini bukan kepala atau ekor ya. Maka kalau dia bukan kepala atau ekor, setiap petaknya akan selalu terhubung dengan 2 petak gitu yang bersebelahan dengannya. Maka petak ini hanya bisa terhubung seperti ini. Ini bukan kepala atau ekor, maka tidak bisa pada ular. Dan ya, supaya tidak bersentuhan secara ortogonal ya, kita nggak mungkin turun ke bawah atau akan bersentuhan ularnya, maka dia hanya bisa bergerak seperti ini. Ini harus turun lagi tetap. Oke, berarti kita sekarang tahu ya, ini ularnya harus memiliki kepala atau ekor di sini, karena kalau di sini akan bersentuhan ya 2 petak ini. Oke, nice. Ini bukan ular lagi sekarang atau akan bersentuhan, dan ular di sini harus kita nggak tahu turunnya bagaimana, tapi harus extend ke sini. Oke, kita langsung dapat banyak ular ya, petak-petak ular pada puzzle ini. Dan memang puzzle ini tuh nggak terlalu sulit ya untuk tingkat kesulitannya. Masih masuk ke kategori easy kalau di LMD. Tapi ini sekarang sudah mengambil 4 petak, maka ini bukan ular lagi. Ya, ini tidak bisa ular ya, atau akan bersentuhan secara diagonal atau ortogonal. Maka ular di sini kita bisa extend, harus ke sini. Biasanya memang kalau ular yang memiliki peraturan nggak boleh bersentuhan secara ortogonal dan diagonal, itu sangat kuat banget sih untuk bisa mengeliminasi petak-petak yang tidak bisa pada ular. Sini tidak bisa bersentuhan, ini bukan kepala atau ekor, maka tidak bisa pada ular. Oke. Dan ini bakal terhubung lewat sini, salah satu terowongan ini ya. Sama juga dengan di sini. Cuman kita lihat dulu apakah ada logika lain. Sekarang ini berjumlah 27. Bisa nggak kita mendapatkan kombinasi yang mungkin ya? Dia bisa menggunakan angka 3 ya. 3 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kalau nggak ada angka 3, 5, 6, 7, 8 minimalnya berapa sih? 5 tambah 6, 11 tambah 15. Ya, kita bisa menggunakan 5, 6, 7, 9 sih kayaknya. Jadi kayaknya ada 2 cara lagi untuk mendapatkan jumlah 27. Jadi masih ada opsi. Begitu kita lihat yang lain dulu. Sekarang petak ini maksimal melihat 3 angka ya. Maka hanya bisa 2. Oke. Dia nggak mungkin 3 ya. Karena sudah melihat angka 3 di sini. Sudah melihat 2 petak. Maka ini bukan ular lagi. Berarti ini adalah yang kepalanya. Nice.
Dua petak ini harus berjumlah 10, nggak mungkin 19, nggak mungkin 28, nggak mungkin 46, maka dia hanya bisa 37 yang bisa kita selesaikan. Wow, keren-keren. Oke, berarti sekarang petak ini sudah melihat dua ular. Tapi dia mungkin aja ya untuk melihat ular lainnya, tapi nggak mungkin 5 sekarang, hanya bisa 2 atau 3. Berarti kalau dia maksimal 3, ini nggak mungkin berada pada ular ya. Kalau ini ular, dia harus mengambil petak ini juga, dan akan mengambil terlalu banyak ularnya. Makanya bukan ular. Oke, tunjuk ini selesai, tunjuk ini selesai. Kalau ini berjumlah 19. Tapi kayaknya masih ada beberapa opsi. Um, hmm, Oke, mana lagi lanjutannya ya? 13. Oke, kita lihat di sini 30. Ya, sebenarnya untuk 30 di sini juga lumayan menarik gak sih? Karena dia menjumlahkan minimal 4 angka ya. Minimal 4 angka untuk mendapatkan jumlah 30. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Dan mungkin nggak sih ular tersebut tidak memasuki terowongan di sini ya? Kalau ularnya tidak memasuki terowongan di sini, dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan yang cukup nggak sih? Karena kalau dia nggak masuk ke terowongan sini, sekarang dia menjumlahkan seluruh petak ini. Kita minimal menjumlahkan 4 angka. Tapi ini gimana pun kita menggambar ularnya, ini akan selalu bersentuhan nggak sih secara ortogonal? Pasti ada petak-petak yang bersentuhan secara ortogonal, dan itu nggak mungkin. Tahu cara mudahnya untuk melihatnya, sekarang petak ini kali ya. Petak ini harus bergerak sini dan bergerak ke atas dan bersentuhan secara ortogonal. Dan itu kan nggak mungkin. Oke, berarti ularnya akan selalu memasuki terowongan ini. Maka akan selalu mengambil seluruh petak ini. Maka ini merupakan ular ya sekarang. Dan ya masih ini dia nggak mungkin bergerak ke kiri ya. Kalau dia bergerak ke kiri, sekarang supaya tidak bersentuhan ularnya, seluruh petak ini, ya dia kalau petak ini berada pada ular, akan bersentuhan dengan petak ini atau terhubung ya, dan itu nggak mungkin. Kita harus menghubungkan ujung di sini dengan ujung di sini. Dan ini akan bersentuhan secara ortogonal, ini juga bersentuhan secara diagonal, dan sekarang ularnya tidak bisa terhubung lagi. Maka sekarang di sini tidak bisa berada pada ular, harus bergerak ke atas. Oke, dan ini harus terhubung dengan petak ini ya. Cuman ini bersentuhan secara diagonal. Dan ular di sini harus kita extend sampai sini. Dan antara mengambil petak ini dan petak ini ya. Berarti sudah oke sekarang. Nice. Oke, di sini sekarang minimal 3 petak. Dan 30 sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekelilingnya, makanya menjadi 6. Di sini sudah mengambil 2 ya minimal. Bisa 2, 3, 4, atau 5. Oke. Gimana lanjutannya nih? Berarti sekarang kita tahu ini berjumlah 30. Karena suatu kotak 3 kali 3 memiliki semua angka dari 1 sampai 9, maka akan selalu berjumlah 45. Maka 45 kurang 30, seluruh petak ini berjumlah 15. Dan sudah ada 6 di sini. Maka dua petak ini berjumlah 9. Tapi masih ada beberapa opsi ya untuk mendapatkannya.
Oke. Hmm, hmm. Puzzle-nya sedikit tricky ternyata ya. Oke, tapi ini sekarang ya ya, ini sekarang bukan 5 lagi ya. Kalau ini 5, sekarang dia harus mengambil seluruh petak ini, 5 petak di sekelilingnya harus diambil oleh ular. Tapi gimana pun cara kita menghubungkan di sini, ini bakal selalu menjadi salah satu di area sini lah pokoknya. Dia akan selalu menjadi kepala dan ekor, dan itu nggak mungkin. Kita sudah punya 2 kepala dan ekor. Berarti ini bukan 5 lagi. Ini merupakan 4. Dan sama juga logikanya di sini ya. Kalau ini diambil oleh 5 angka, 5 petak ini diambil oleh ular, ya ini bakal menjadi bercabang lah ularnya kalau kalian bisa lihat. Kita visualisasikan bagaimana bagaimanapun kita mencoba menghubungkannya akan terjadi percabangan. Oke. Dan ini maka bukan 5 lagi atau 4. Oke, dan sekarang ini kalau oh enggak, ini nggak mungkin 5 ya. Ini kalau 5 juga, 5 petak ini diambil oleh ular, dan sekarang petak ini bakal ya bersentuhan lah dengan dirinya sendiri ketika keluar dari area ini. Oke, ini bukan 5 lagi. Dan ya sebenarnya kalau di pojokan sini juga nggak akan pernah diambil oleh ular ya sebenarnya. Kalau dia mengambil salah satu petak ini, dia hanya bisa bergerak seperti ini. Dan 2 petak ini akan bersentuhan secara ortogonal. Maka nggak akan pernah mengambil area ini lagi. Sama juga di sini ya, kalau dia masuk masuk ke sini sih. Kalau masuk ke sini, dia akan bersentuhan. eh, Sama juga untuk mengambil petak ini. Maka sekarang 4 di sini ya, 4 di sini hanya bisa diambil dengan 4 petak di sini. Nah, kita tahu bagaimana ularnya bergerak dan ya nggak mungkin seperti ini ya, atau 2 petak ini akan bersentuhan. Oke, ini menjadi hijau sekarang. Petak ini hanya bisa bergerak seperti ini sekarang. Oke, harus kita extend ularnya. Dan ya antara dia bergerak seperti ini atau dia langsung terhubung ya ularnya. Kita nggak tahu tapi. Oke, tapi ini sekarang menjadi 3 ya, tiga petak yang diambil oleh ular dan membuat ini menjadi 4. Maka untuk 4 harus mengambil seluruh petak ini. Dan ularnya langsung terhubung supaya tidak bersentuhan secara ortogonal. Nice. Kita hampir mendapatkan semua ularnya, tinggal ini atau menghubungkan di sini atau di sini lagi. Ini semua bukan ular lagi sekarang, dan ini bukan 4. Antara mengambil 2 atau 3 berarti sekarang di sini. Oke, berarti sekarang kita tinggal memikirkan sedikit sudoku dan penjumlahannya. Sini sudah mengambil 2 petak. Dan sekarang untuk 3 petak ini ya, 3 petak ini harus berjumlah 9. Maka pilihannya adalah 1, 2, 6, nggak mungkin, sudah ada angka 6. Oh, dan dia bukan 2, 3, 4. Karena petak ini melihat angka 2, melihat angka 3, dan melihat angka 4. Maka hanya bisa opsi yang terakhir yaitu 1 tambah 3 tambah 5. Wow, keren banget untuk konstruksinya. 3 tidak bisa di sini lagi, maka harus di sini. Mungkin kita delete aja lah ya untuk garisnya sekarang. Supaya bisa melihat angkanya lebih jelas. Oke. Sekarang um, 2 petak ini tadi harus berjumlah 9 ya. Dia nggak mungkin 3 tambah 6, nggak mungkin 4 tambah 5. Jadi bisa aja 1 tambah 8 atau 2 tambah 7. 20. Ini kali sekarang. Oh, 4 petak ini harus berjumlah 18. Dan di sini minimal nggak 4 dulu oleh Sudoku. Sekarang bisa kita tempatkan di box ini. Berarti ini minimal sekarang berjumlah 7 ya. 2 tambah 7. Di kolomnya yang tersisa adalah 2, 7, 8, 9. Tapi nggak ada Sudoku yang membantu ya.
Ini berjumlah 18. Berarti ya kita sudah punya 4. Maka 3 petak ini harus selalu berjumlah 14. Tapi kalau nggak ada angka 2 di sini, minimalnya 7 tambah 8. Dan itu sudah melebihi jumlah 14. Maka bakal selalu ada angka 2 di sini. Dan pilihannya adalah 2 tambah 7, kita butuh 14 ya. 2 tambah 7, 9, maka kita butuh 5 di sini. 2 tambah 8, 10, kita butuh 4 di sini dan nggak mungkin ya. Sudah ada angka 4. 2 tambah 9, 11, maka kita butuh 3 di sini. Jadi ini antara 3 atau 5. Oke. Oh, ada 4 di sini kita bisa selesaikan sekarang oleh Sudoku. Dan 4 ada di 2 petak ini. Ya, mungkin kita coba sedikit melakukan scanning Sudoku juga ya, supaya bisa membantu. Oh iya, iya, iya. Saya miss ada angka 2 di sini ya. Mengeliminasi petak ini sekarang menjadi 3. Yes. Oh, ini belum tapi. Oh, tapi kita bisa selesaikan. 3 di sini harus mengambil 3 petak ular di sini. Maka ini bukan petak ular lagi. Dan sekarang ini harus melihat 2 petak ular saja. Oke, sekarang semua ular sudah selesai. Tinggal melakukan sudokunya aja. Dan penjumlahan. Oke, di sini. Uh, ini keren reduksinya. Kita tahu 4 petak ini harus selalu berjumlah 27. Tapi petunjuk 11 di sini menandakan 2 petak ini harus berjumlah 11. Maka 27 kurang 11 adalah 16. Maka 2 petak ini harus selalu berjumlah 16, yaitu 7 tambah 9. Maka sekarang 2 petak ini untuk berjumlah 11, nggak mungkin 2 tambah 9 lagi. Bisa 3 tambah 8, nggak mungkin 4 tambah 7, tapi bisa 5 tambah 6 ya. Jadi masih ada 2 kemungkinan. Tapi 7 di sini melihat ke bawah sekarang. Ini bukan 6, maka ini bukan 5, untuk berjumlah 11. 7 melihat ke samping, ini bukan 7, maka ini bukan 2. Ya, nggak banyak lagi sini yang tersisa tapi ya untuk petunjuknya. Tinggal di sini. Kalau ini 4, ini masih mungkin untuk berjumlah 15. Angka 1 sekarang bisa kita tempatkan oleh Sudoku, harus muncul di sini. Maka sekarang ini bukan 1 tambah 8 lagi, harus 2 tambah 7. 3 ya, 3 bisa kita tempatkan oleh Sudoku di sini. Buat ini bukan 3 dan ini bukan 6. Bukan, ini 3 atau 1. Enggak, bentar. Yang aneh nih. Tadi berapa sih? Jumlahnya 11 ya, 3 atau 5. Oke. Tapi 1 ya, 1. Oh, 3 di sini membuatnya menjadi 5. Oke, berarti kita tahu sekarang ini harus berjumlah 11. Nggak ada yang, berapa sih tadi? 9 ya. 9 tambah 5 berjumlah 14. Oke. 14, 18. Enggak. Kok 2 tambah 9 sih? 2 tambah 7. Ya, 9. Saya nggak bisa ngitung nih hari ini. 9 tambah 9 ya, 18. Oke, nice. 27, ini bukan 7 lagi sekarang. Dan di box ini kita butuh 189. Petak ini bukan 9. 2, 3. Oke, mana nih petunjuk yang belum saya gunakan ya? Ini mungkin sekarang berjumlah 13. Ya nggak terlalu menarik ya. Oke, kita cobalah. Petak ini, 2 petak ini berjumlah minimal 1 tambah 6. Dia nggak bisa berisi angka, nggak ada yang dia bisa berisi angka 3 ya. Oke, kita coba Sudoku dulu kali ya. Ya, ada 2 dan 7. Sekarang melihat ke atas, ke box ini. Maka ini menjadi 27 pair. Dan yang tersisa adalah 6, 8, dan 9. Oke.
Box ini kita butuh 6, 8, 9, dan 5. Ini bukan 5, bukan 9. Hmm, hmm. Gimana nih yang lanjutan? Oh, 7 di sini ya. 7 melihat ke samping buat menjadi 2 dan 7. Dan 2 bisa kita tempatkan di sini. Oke. Dan kolom ini kita butuh 1, 6, 8, 9. Dan ini nggak mungkin 1, ini nggak mungkin 6. Oh, dan sekarang ini merupakan 2 ya. Maka kita tahu ini harus berjumlah 11. Dia nggak mungkin 2 tambah 9, bisa aja 3 tambah 8, nggak mungkin 4 tambah 7, dan nggak mungkin 5 tambah 6. Maka harus 38. Dan 3 membuatnya menjadi 3. Nice. 3 melihat ke atas, kita bisa tempatkan angka 3 di sini. Dan harusnya lihat 3 terakhir bisa kita tempatkan di box ini juga. 2 petak ini berjumlah 11, maka ini harus 8. Yang 8 melihat ke samping. 9, 8, 1. 8 melihat ke atas. Dan harusnya tinggal dua penjumlahan lagi ya yang belum kita selesaikan sekarang. Cuman mungkin kita coba scanning sudoku dulu. Ini bukan 6. Box ini kita butuh 5 dan 8. Yang melihat ke atas, ini bukan 8 lagi. Dan 9 melihat ke kolomnya ya, membuatnya menjadi 8. Box ini kita butuh 1, 2, 6, 5. Yang ada 5 melihat ke samping. Maka ini menjadi 1, 2, 6. Ini bukan 1, ini bukan 2. Oke, baris ini butuh 9. Baris ini butuh 7 dan 6. Yap, ada 6 di atas. 6, 7. Ini butuh 1, 4, 5. Ini bukan 1. Oke, ini bukan 5 juga sekarang. Mungkin kita lihat kolom ini kali ya. Kita butuh 4, 1, 6, 8. Masih ada beberapa opsi. Tapi mungkin kalau ya ini bukan 1 ya. Kalau ini 1, 2 petak ini harus berjumlah 18. Dan itu berjumlah terlalu banyak untuk 2 angka. Kalau ini 4, ini berjumlah 15. Dan kayaknya masih mungkin bisa 6 tambah 9. 6, 4, 9, 6, 5, 8 masih mungkin. 8, 11 di sini. 29, 38, 47, 5, 5, 6. 8, 5, 6 masih mungkin. Jadi kayak masih ada beberapa opsi kalau untuk itu. Coba kita lihat yang lain dulu kalau gitu. Mana ya? Baris ini kita butuh 5, 6, 8, 9. Dan petak ini bukan 6 atau 9. Maka harus 5 atau 8. Dan 6 dan 9-nya di baris ini ada di box ini ya. Maka ini bukan 9 lagi. Kita punya 5, 8 pair, maka kita tahu di baris ini butuh 7 dan 9 yang hanya bisa di 2 petak ini. Dan ada 7 di bawah. Oke. Box ini butuh 4, 5, 8. Ini bukan 8. Ya, mungkin kita coba sekalian benchmark aja ya. Untuk kolom ini butuh 1, 4, 5, 9. Dan ada 9 ya di atas ini di kolomnya. Dan seperti akan membantu untuk penjumlahan ini. Dan tapi dia masih mungkin ya untuk enggak. Ini nggak mungkin ada double 9 ya. Kalau ini 9 akan membuat ini menjadi 9 dan ini harus berjumlah 2. Dan itu kan nggak mungkin harus double 1 dan berulang angkanya. Oke, berarti ini bukan 9. Ini harus 6. Ini harus 9. Dan ya, kita sudah punya 9 di sini ya. Tambah satu angka lagi, tambah 6, 15. Maka ini bukan 5. Kalau ini 5, kita sudah mencapai jumlah minimal 21. Maka ini harus 1, ini harus 5.
7, maka kita butuh 13 untuk mencapai 20, maka harus 9 dan 4. Nice, ada 4 di sini. Membuat ini menjadi 4. Saya suka banget sih interaksi dengan penjumlahan dan sudokunya di sini. Sangat luar biasa sekali. Kolom ini butuh angka 1. Dan kolom ini ya bisa selesai sekarang. 51. 5 membuat ini menjadi 8. 5. 8 melihat ke samping. Menyelesaikan 8 di sini. 86. Dan kolom ini butuh angka 8. Maka kita tahu dua petak ini berjumlah 11. Bisa 2 tambah 9, nggak mungkin 3 tambah 8, nggak mungkin 4 tambah 7. Oh, dia masih mungkin 5 tambah 6 ya? Berarti masih ada 2 opsi yang mungkin yang harus kita selesaikan dengan sudoku. Kalau ini bukan 9, maka ini bukan 2. Ini bukan 6, maka ini bukan 5. Dan kita punya, oh, di mana angka 7 ya? Bukan, di mana angka 1 di kolom ini? Hanya bisa di sini. Nice. Baris ini kita butuh 6, 7, 8. Naked single, nggak mungkin 6, 7. Oke. Kok belum diselesaikan juga tapi ya? Kolom ini butuh 6 dan 7. Kolom ini butuh 1 dan 5. Yap. 1, 5 dan membuat ini menjadi 9. Oke, berarti kita tahu ini harus 2 sekarang dan sisanya tinggal sudoku. Nice. 9, 5, 2, 7, 6, 7. Dan yang terakhir 7 dan 5. Oh, sini belum selesai tapi 5, 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Taipan. Dan kebanyakan orang-orang rate ini easy ya untuk tingkat kesulitannya. Tapi kalau menurut saya ini masuknya ke medium sih untuk puzzle-nya ya. Tapi mungkin balik lagi ya, itu subjektif untuk setiap orang. Tapi kalau menurut saya sangat seru banget sih untuk menggambar ular pada puzzle ini ya. Kita di sini harus sedikit berhati-hati juga supaya tidak bersentuhan secara ortogonal dan diagonal. Dan saya lumayan suka juga dengan area sini ya. Kita harus menggambar ularnya agar memasuki terowongan sini untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Itu sangat luar biasa sekali logikanya. Interaksinya dengan penjumlahan untuk mendapatkan angka-angkanya juga sangat seru banget untuk dimainkan dan ditemukan ularnya. Sangat luar biasa puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.